Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran intensif IMK. Ya, pada pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai maharoh istima serta maharoh kiroah. Dan sekarang kita akan melanjutkan kepada maharoh kalam. Ya, bisa dilihat ya, di situ terdapat tips dan trik dari maharoh kalam. Yang pertama, kuasai penggunaan huruf-huruf istifham beserta jawabannya. Yang kedua, kuasai kaidah penulisan angka dan jam. Yang ketiga, kuasai kaidah jinsiyah. Dan yang terakhir, kuasai penggunaan domir atau kata ganti baik dalam jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai istifham. Di situ sudah ada beberapa kalimat tanya ya. Yang pertama, ma. Ma di situ artinya apa. Selanjutnya ada kam. Kam yang berarti berapa. Kemudian aina, di mana. Mata, kapan. Man, siapa. Limada, kenapa. Hal, apakah. Dan yang terakhir yaitu kaifa, bagaimana. Oke, langsung saja kita melihat contoh soal dan pembahasan. Di situ terdapat soal, bisa kalian lihat. Ya, jadi di situ ada A dan B. Maksudnya A di situ ada yang bertanya dan B adalah yang menjawab. Nah, yang A itu bertanya, mata taqra'ul Quran. Nah, karena kalian sudah tahu apa itu artinya mata, apa tadi mata? Ya, mata berarti kapan. Nah, kalau soal ini menanyakan tentang kapan, nah kita lihat jawabannya. Pasti jawabannya mengarah kepada waktu. Kita lihat jawaban yang A atau kotak merah itu ya. Nah, di situ salasu marot atau sebanyak 3 kali. Kotak kuning fil funduk. Ya, bisa berarti pondok ya, jadi di pondok. Nah, jawaban yang merah dan kuning kurang sesuai karena tidak menjawab berupa waktu. Nah, kita lihat yang hijau, ba'da sholah. Nah, ini berarti artinya setelah sholat. Yang terakhir marotain 2 kali ya. Jadi yang paling tepat yaitu ba'da sholah. Nah, setelah sholat. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu mata itu artinya apa, nah bisa kira-kira nih. Kalau mata menanyakan tentang kapan, berarti sudah pasti jawabannya tentang waktu. Ba'da sholat itu kan setelah sholat kayak gitu. Kita lanjut kepada jinsiyah. Nah, contoh di sini Mesir. Nah, Mesir bahasa Arabnya Misro. Nah, terus kalau mau bilang saya orang Mesir. Nah, gimana nih? Nah, kalian lihat ya. Itu kalau laki-laki tinggal ditambahin ya-nya di belakang. Yang tadinya Misro jadi Misri. Kayak gitu ya. Nah, kalau perempuan gimana? Ya, tinggal ditambah iya dan tak marbutoh. Kalau untuk contoh soalnya, nah ini ya bisa dilihat. Kalian lihat soal itu tertulis Kamal titik 2. Ana min Indonesia wa ana titik-titik gitu ya. Nah, apa nih yang pertama kalian lihat? Jawabannya dulu. Nah, di situ kok ada Indonesia. Nah, kayak gitu pokoknya
kalian sudah harus ngeh, oh berarti ini menanyakan tentang materi jinsiyah. Nah, kuncinya tadi apa? Tinggal ditambahin ya di belakangnya. Kalau laki-laki, kalau perempuan ditambahin ya dan tak marbutoh. Nah, caranya tahu ini laki-laki atau perempuan ya kalian lihat itu. Kamal. Nah, lihat namanya. Kamal itu kan laki-laki. Jadi sudah pasti tidak mungkin kalau belakangnya ada tak marbutoh. Nah, yang jawaban merah itu sudah pasti salah. Yang jawaban kuning juga itu masih kurang ya. Kalau Indonesia itu berarti nama negaranya, bukan orangnya. Kemudian yang C atau yang hijau itu, nah itu jawaban yang tepat karena belakangnya ya. Kalau yang biru kurang ya. Nah, jadi jawaban untuk soal ini yaitu yang kotak hijau. Oke, kita lanjut. Penyesuaian fiil pada kata tanya atau jawaban. Nah, karena kita sudah belajar kata tanya tadi ya, sekarang kita lanjut pada penyesuaian fiil. Nah, untuk pembahasan tentang fiil atau jumlah fi'liyah itu nanti kita akan membahas lebih dalam lagi ketika maharoh kitabah. Oke, kita langsung lihat contoh soal dan pembahasannya. Sama ya, terdapat percakapan. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalian gak usah bingung mencari artinya. Cukup cari kata kuncinya. Nah, kata kuncinya yang mana? Kalau pada soal ini yaitu Ahmad. Nah, Ahmad itu sudah pasti kan laki-laki satu ya. Nah, di situ juga sebenarnya ada dua kata kunci. Yang pertama Ahmad, yang kedua yakhtaruhu. Nah, itu juga jawaban harus disesuaikan dengan kata kunci tadi yaitu Ahmad ya. Ahmad berarti apa nih? Dia laki-laki satu. Nah, berarti jawaban yang tepat yaitu yang yakhtaru. Nah, yang kuning ya. Kadang mengecoh kalian di situ kan perbedaan yang kuning sama yang hijau itu cuma beda di depannya ya sama tak. Nah, jadi kalian harus kalau pengen bisa mengerjakan soal semacam ini kalian harus menghafalkan tasrifan. Nah, nanti kita belajar lebih dalam ketika maharoh kitabah. Oke, lanjut materi selanjutnya yaitu mengenai jam. Nah, jam ini sering muncul di berbagai maharoh, utamanya maharoh kalam dan kitabah. Jadi kalian mau nggak mau ya harus menghafalkan atau memahami materi ini, harus menguasai sungguh-sungguh ya. Terus yang perlu diperhatikan lagi ya itu kalian lihat ya di bawah jam itu ada keterangan ila itu artinya kurang, kalau wa itu lebih, setengah itu nisf, sepertiga, sulus, seperempat. Nah, dan seterusnya kayak gitu ya. Itu kalian bisa lihat dari jam 1 sampai jam 12 juga kalau bisa ya kalian hafalkan. Nah, ini contoh soalnya. Mata tadhabu ilal madrasah. Nah, artinya kapan kamu pergi ke sekolah? Nah, ini kan sudah biasa ya, sudah tahu. Biasa kalau kita berangkat ke sekolah itu jam 7 lah. Kalian tinggal milih nih, tadi jam 7 bahasa Arabnya apa ya? Nah, kalau kalian udah hafal, mudah dalam menjawab soal ini. Tapi kalau kalian belum hafal, pasti kalian akan bingung. Oke. Kemudian selanjutnya ungkapan doa. Nah,
Contoh soalnya, huwa maridun. Dia sakit. Nah, yang sakit huwa. Huwa itu dia laki-laki satu. Dhamir munfasil huwa. Jadi kalian harus menyesuaikan nih antara dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Jadi kalau pada soal dhamir munfasilnya itu huwa, ya pada jawaban juga kalian harus menyesuaikan dhamir muttasilnya yaitu hu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang hijau. Syafahullah. Itu ya. Oke, next yaitu kesesuaian dhamir. Ya, kalian bisa lihat di situ ada pertanyaan dan jawaban. Nah, caranya mengerjakan gimana? Kalian nggak perlu mengartikan juga nggak apa-apa, tetapi kalian harus fokus pada dhamir yang ada ya. Di situ dhamirnya apa yang ada? Nah, yang B itu ya sebelahnya titik 2 ma'ahu. Nah, berarti jawaban yang tepat juga harus sama antara pertanyaan dan jawaban, karena di situ yang ditanyakan pertanyaan, maka kalian fokus pada jawaban. Lah jawabannya ma'ahu, berarti pertanyaannya juga ma'ahu. Nah, yang terakhir ini cuma tambahan aja ya, mungkin beberapa di antara kalian juga udah hafal ini, tapi yang belum silakan dihafalkan karena ini juga sering keluar di soal IMKA, yaitu tanya jawab kayak ahlan wa sahlan, jawabnya ahlan bi kaifa haluk, ya kalian jawabnya bi khair walhamdulillah, kayak gitu ya. Oke, asallahu ayyubarik bima qad ta'alamna. Ya mungkin itu saja ya materi kalam yang dapat saya sampaikan. Kalian tinggal perbanyak latihan aja. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian, meskipun sedikit ya, insya Allah manfaat, amin. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.